Sahibul Fadilah Abuna Kiai Al-Haj Ahmad Muslim Farid Askiyuh Hafizahullah wa sadatil asatidah al-mukarramun wa abna'i talabah al-'izza. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidul syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ajur. Ahmaduhu wa ashkuruhu subhanahu al-ghafurus syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan addakhiruha liyaumin nusyur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafu amiril ma'mur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya selalu terucap bukan hanya di dalam lisan kita, melalui lisan kita, namun juga terucap, terbesit di dalam hati kita dan pikiran kita atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahkan setiap detik kita perlu untuk bersyukur, memuji Allah. Karena salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada khairul bashar, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para kerabat, para keluarga, para tabi'in, tabi'in, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak terasa pintu keluar di bulan suci Ramadan sudah ada di depan mata kita. Jadi kita sudah tinggal melangkah beberapa langkah lagi. Tinggal berapa? Insya Allah kalau jadi antara Sabtu atau hari Ahad Lebaran. Ya, tinggal 3 atau 2 hari lagi. Dan tepatnya kita sekarang berada di 10 hari terakhir, walaupun sudah terakhir, sudah malam ke-28, malam ke-29, malam ke-30, tinggal beberapa hari lagi. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan kalau permulaan Lailatul Qadar dimulai puasa itu hari Jumat, maka tanggal 27 sudah kemarin. Tapi kita masih berharap, karena masih dirahasiakan, benar gak 27? Nah, ini kita masih ada sisa 28, 29, 30. Malam ganjilnya berarti tinggal 29. Kita masih bisa untuk berharap. Di dalam surat Al-Qadar
ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu, hunya kemana? Inna anzalna, sungguhnya kami telah menurunkannya. Nyanya kemana? Al-Quran. Fi lailatul qadar. Kalau kita melihat ayat lain, ternyata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, berarti malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Maka yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Limadza summiya bi Lailatul Qadar? Setidaknya Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, sebuah kitab tafsir, menjelaskan yang dimaksud kenapa dinamakan Lailatul Qadar setidaknya ada tiga. Ada tiga pendapat. Yang pertama, summiya bi Lailatul Qadar li'anna Allah yuqaddiru ma syaa bi amrin li'ibadihi ila sanah al-qabilah. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi hamba-hambanya segala sesuatu untuk 1 tahun ke depannya. Ya. Kita sudah tahu bahwasanya ketika kita terlahir di dunia ini, kita sudah ditentukan rizkinya, kita sudah ditentukan ajalnya, kita sudah ditentukan, tetapi secara garis besar kita sudah ditentukan. Dan setiap tahunnya Allah menentukan kehendaknya di malam Lailatul Qadar. Pendapat pertama. Pendapat kedua, limadza summiya bi Lailatul Qadar? Li'anna li'azimi qudrati, li'azimi manzilati. Karena begitu besar derajatnya, begitu agung derajatnya, maka disebut Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Li'anna ta'at fiha yuqaddir, atau zu qadarin azimin wa thawban jazilin. Jadi segala ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan di bulan atau di malam tersebut merupakan sesuatu yang sangat agung, sangat besar di sisi Allah, dan memiliki pahala yang sangat banyak, berkali-kali lipat. Begitu juga kebalikannya bisa jadi. Seharusnya malam Lailatul Qadar itu kita isi dengan ketaatan-ketaatan, tetapi kita isi dengan suatu keburukan-keburukan. Na'udzubillah min dzalik, seperti mengerjakan keburukan tersebut selama 83 tahun lamanya. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan, main aman. Maksud saya main aman aja, ya nggak apa-apa juga. Main aman. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, apa yang kita lakukan? Kita berusaha melakukan kebaikan pasti. Dan tentu saja ketika Allah sedang merencanakan takdir kita 1 tahun ke depan, kita pastinya memiliki harapan-harapan yang ada di dalam diri kita. Maka harapan tersebut kita tuangkan dalam sebuah doa, dalam lantunan doa-doa kita. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ketika kita memiliki harapan, kita tuangkan dalam doa tersebut dan diulang-ulang. Ulangi berkali-kali, jangan cuma sekali. Misalkan, ya Allah, mudah-mudahan di tahun ini saya selesai dalam mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Maka itu diulang-ulang, khususnya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena
takdir, salah satunya yang bisa mengubah takdir adalah dengan doa. Ulangi berkali-kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, terserah. Yang penting diulangi, jangan cuma sekali, cukup dengan sekali. Dan tentu saja ketika kita berdoa terhadap sesuatu, maka kita jangan hanya diri kita sendiri. Karena kita perlu mendoakan selain diri kita, kita doakan ayah ibu kita. Kita doakan adik-adik kita, keluarga kita. Kita doakan saudara-saudara kita. Dan kita doakan umat muslim secara keseluruhan. Dan kita harus punya list. Semua doa itu bagus, ya. Gak ada doa yang jelek, itu gak ada. Tetapi kita fokus terhadap impian kita itu apa di 1 tahun ke depan ini. Kita fokus terhadap harapan kita di tahun ini, ke depan ini apa. Nah, kita tuangkan dalam sebuah doa. Ya Allah, mudah-mudahan wabah corona ini Engkau angkat ya Allah dari muka bumi ini. Diulang-ulangi, Allahumma idfa'annal bala wal waba. Diulang-ulang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ad-du'a'u silahul mu'min. Senjatanya orang-orang beriman. Maka harapan kita tuangkan di sini. Ulangi. Fokus terhadap apa? Ya, jangan lupa. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan. Maka nanti akan, kalau ingin melesat apa yang kalian inginkan, baik itu secara materi, secara karir, secara prestasi, pergunakan sisa-sisa malam ini terakhir. Akan ditutup. Kalau sudah ditutup, sudah masuk ke bulan Syawal, sudah tidak ada lagi reward yang Allah berikan. Karena di situ di ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka salam, ada yang menafsirkan salamun sebagai salam, keselamatan bagi orang-orang yang mendirikan, mengerjakan Lailatul Qadar di malam tersebut. Kalau Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yakin benar-benar. Jangan ragu-ragu, Allah memaafkan saya enggak ya? Allah mendengarkan saya enggak ya? Harapan saya dikabulkan enggak ya? Ada terlintas keraguan di dalam hatinya. Maka kalau sudah ada keraguan, tidak yakin, tidak penuh keyakinan, maka itu yang akan terjadi dengan kalian. Ya sudah, ragu. Saya bisa nggak ya menyelesaikan 30 juz? Ragu. Tapi kalau sudah yakin, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan. Ya Allah, kabulkanlah harapan hamba di tahun ini. Ya pasti sesuai dengan kondisi-kondisi kalian sekarang. Kalian berdoa, ya Allah, datangkanlah uang 1 triliun di tahun ini. Ya. Kira-kira bisa terjadi apa enggak? Bisa terjadi. Namun harapan tersebut adalah sesuai enggak dengan hal kalian saat ini? Padahal sekarang posisi kalian adalah di pondok pesantren. Ya. Belum menanggung banyak kebutuhan-kebutuhan. Maka dari itu, ya, harapan kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rizki yang dengan itu hamba mampu untuk berbuat baik, bersedekah. Dan tentu saja akhir dari bulan Ramadan adalah harapan Allah. Apa harapan Allah adalah?
la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah melipat gandakan apa yang ada di bulan Ramadan, kita dipermudah segala sesuatunya oleh Allah dalam mengerjakan semuanya. Kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah Allah permudah. Bahkan diberikan reward yang banyak. Banyak banget. Kita mengerjakan sunnah di bulan Ramadan, itu kalau di bulan-bulan biasa setara dengan 70 kali kita melakukannya. Bayangin coba. Kurang baik apa? Harapannya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, setelah kita selesai di bulan Ramadan, masih nggak sih kita untuk beribadah sholat malamnya? Masih nggak kita kenceng dalam murojaahnya? Masih nggak kita kenceng dalam istighfarnya? Nah, gitu. Kalau itu semua sudah dilakukan, berarti itu menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Maka di dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum min rabbihim innahum kanu qabla dzalika muhsinin wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Berbuat baik apa? Banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Ya. Di dalam ayat lain, walibasut taqwa dzalika khair. Libas, apa artinya libas? Baju. Ya, baju takwa, bukan baju koko maksudnya ya, baju takwa. Ya, baju ketakwaan adalah kita menyematkan di dalam diri kita sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat suatu kemaksiatan, keburukan, kita malu. Kita selalu melihat apakah yang saya kerjakan ini Allah perhatikan. Kita malu. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidur. Nah, ini kita udah dilatih di bulan Ramadan. Sedikit tidurnya. Bayangin habis sholat tarawih, tadarus, habis tadarus yang olahraga, yang ada yang mau makan lagi. Apa lagi? Ngobrol sampai tengah malam. Sedikit tidur, habis itu bangun lagi buat sahur. Sholat, sahur. Kita dilatih. Nah, setelah ini bener nggak? Apa ada lagi nggak? Qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika di waktu sahur, mereka selalu mengharap, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, beristighfar, ampunilah. Setelah sahur makan, langsung wudu, langsung minta ampun, ya Allah, astagfirullah. Ambil tasbihnya masing-masing, astagfirullah. Indah, sangat indah. Kalau sudah syarat-syarat tersebut dilakukan, bahkan ketika sudah lewat bulan suci Ramadan, ya, insya Allah, ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang bisa menilai kita bertakwa apa enggak ya diri kita sendiri. Kamu dalam satu bulan Ramadan ini berapa kali sholat suruh? Bayangin, udah berapa kali kamu dapat pahala haji dan umroh? Ayo, sempurna. Saya baru 5 kali, ya 5 kali. Saya 30 Ustaz, ini belum Ramadan, belum 30. Saya sudah 28 Ustaz. Ketahuan. Siapa udah 30 angkat tangan.
Berarti begitu kamu mendapatkannya, kamu 28 kali naik pesawat melakukan ibadah haji. Sampai seperti itu, bagaikan mengerjakan ibadah haji dan umrah sempurna. Maka reward tersebut masih bisa kita lakukan, kita dapatkan, asal apa? Asal kita bertemu Ramadan berikutnya. Siapa yang jamin kita bertemu? Nggak ada. Nggak ada yang menjamin. Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka dari itu kita maksimalkan 3 malam terakhir ini supaya menjadi malam yang lebih maksimal lagi lah. Kalau kita sudah maksimal, Ustaz lihat sudah maksimal Doni, sudah maksimal Hafid, Bintang, Imam Akil, sudah maksimal, luar biasa. Maka maksimalkan lagi di sisa 3 hari terakhir. Apalagi Jabal yang profesinya ganti-ganti. Maka dari itu kita sebelum membuka pintu exit, bahasa kerennya pintu exit, pintu keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita tuangkan semua harapan-harapan, kita fokus. Misalkan doa itu banyak, kamu baca doa 20 doa, fokuskan titik 7, 5, 10. Yang penting fokus. Kalau kamu baca semua mungkin waktu nggak cukup waktunya, maka kamu fokuskan. Rabbi firli, ampunilah. Rabbi firli, Allah. Benar-benar diulang-ulangi. Jangan bosan. Jangan bosan. Maka semua setelah Ramadan ini harapan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa dan selalu istiqomah dalam menjalankan amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, syukran hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.